Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu merenungkan tentang kesempatan, yaitu kesempatan hidup di dunia ini bagi kita masing-masing. Waktu terus berjalan dan bergulir, dan pasti satu saat nanti waktu atau kesempatan tersebut habis. Tapi pada kesempatan subuh di hari ini, kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya, dengan merenungkan tentang kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nantinya pasti satu saat tidak lagi Allah berikan kepada kita, maka mari kita berusaha untuk istiqomah di dalam Islam, di dalam iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain kecuali pilihan itu. Dan pilihan itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Pilihan untuk tetap bertahan istiqomah di atas Islam, iman, dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu saat nanti ketika kesempatan itu sudah habis, sudah tidak Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal sebatas yang dapat kita lakukan. Dan itulah yang nanti menjadi andalan kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah mengupayakan untuk tetap di atas Islam, iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan besarnya Allah merahmati dan meridhoi kita. Sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan itu di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti, baik diinginkan ataupun tidak, baik diharapkan ataupun tidak. Tapi yang dimaksud dengan pertemuan pada ayat itu, maksudnya pertemuan yang istimewa. Bukan sekedar bertemu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika menemui hambanya dan hambanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhoinya, Allah merahmatinya. Maka jika memang kita berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhai dan merahmati kita, apa yang harus kita lakukan? Di kelanjutan ayatnya, falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka hendaknya dia terus menerus. Kalau kita perhatikan di situ kan fiilnya fiil mudhari yang menunjukkan istimrar, artinya terus menerus, continue, secara berkesinambungan. Ya, terus menerus dia beramal sholih, ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia usahakan ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ terus menerus. Jangan menghentikan ibadah kecuali yang menghentikannya adalah kematiannya sendiri. Ya. Ini orang yang sukses dalam hidup. Ya. Tapi kan Pak, ibadah ini kalau terus menerus, ya begitu lamanya. Kata siapa lama? Berapa sih Allah Ta'ala beri jatah umur bagi kita umat Nabi Muhammad SAW itu? Rata-rata maksimal 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi SAW, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku ini rata-rata maksimal mencapai umur 60 sampai 70 tahun. Di atas itu sudah langka. Ya tinggal dihitung saja sekarang umur kita berapa. Andaikan sampai kepada umur yang maksimal tadi, tinggal berapa. Kemungkinannya di antara kita ini yang hadir di sini tinggal lebih sedikit dari apa yang sudah kita lewati. Contoh, saya sekarang umur 41 tahun. Kalau mencapai usia 60 tahun, nah tinggal 19 tahun lagi. Nah, dari saya lahir sampai 41 tahun ini dibandingkan 41 tahun ke 60 lebih panjang dari saya lahir sampai 41, itu pun sampai sekarang seperti cepat berlalunya. Kok tiba-tiba sudah 41 tahun, seakan begitu. Itulah waktu. Apalagi bisa jadi sebelum mencapai 60, ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jatahnya memang gak sampai usia 60 tahun. Jadi kata siapa lama belum tentu, relatif tetap singkat. Maka sekali lagi kita upayakan, ya sabar, semangat, bertahan untuk istiqomah di atas Islam, iman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ya, dalam beramal soleh, dalam beribadah, tetap berpegang di atas landasan yang kokoh, ya. Yaitu apa? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai mengotorinya dengan kesyirikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya, ya, dengan siapapun juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita upayakan, dan kalau memang dari dulu sampai sekarang masih terus diupayakan, tetap dipertahankan, sehingga insya Allah kita akan meraih kesuksesan dalam hidup ini, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan kita,
Ya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmati kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan subuh di hari ini melanjutkan serial kajian mengenai fikih al-asmaul husna. Maksudnya kita memahami tentang kandungan dari al-asmaul husna, makna-makna dari al-asmaul husna, sejumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang akan kita sampaikan berikutnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya hampir serupa dan terkadang juga disebutkan terangkai dalam satu ayat, yaitu Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwir. Nah, pernah mendengar ya? Ya setidaknya barusan kan saya bacakan. Pernah mendengar? Jangan sampai ya sangat naif sekali kita ini mengaku hamba Allah, mengaku katanya cinta kepada Allah, tapi kita enggak banyak mengenal tentang Allah. Pengenalan hamba kepada Allah itu terutama melalui tauhid al-asma wa sifat. Ya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna. Dan juga sifat-sifat Allah yang maha mulia dan sempurna. Dipelajari, dipahami, sehingga dia semakin mengenal Tuhannya. Yang itu nanti akan menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar, pengagungan yang semakin besar, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan dalam pepatah kita kan ada kalimat seperti itu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kepada Allah, kalau tak kenal bagaimana bisa mencintai dengan tinggi rasa cintanya. Iya. Dan dijelaskan oleh para ulama, kewajiban kita sebagai hamba Allah yang pertama sebelum yang lain adalah apa? Al-ilmu, harus berilmu. Dan dari berilmu itu urutan yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka ini sungguh yang kita pelajari ini ilmu yang sangat agung. Akan menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ini ilmu dalam Islam yang paling agung. Maka sungguh siapa yang mempelajarinya, siapa yang hadir di majlis yang sedang dikaji tentang Asma al-Husna, tentunya dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berada di suatu majlis yang sangat mulia, dikarenakan mulianya apa yang sedang dipelajari di majlis itu. Dan kita belajar tauhid akidah itu insya Allah cepat mendapatkan pahalanya. Pertama, pahala dari menuntut ilmu, mempelajarinya. Kedua, pengamalan dari kita setelah mempelajari al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, tidak usah menunggu nanti. Kan begitu sudah paham langsung diyakini, sudah beramal dia. Karena ini menyangkut amalan hati. Ya. Kalau misalnya jenengan untuk syariat ya yang lain, itu kan tidak langsung itu pengamalan. Contoh kalau sekarang saya menjelaskan tentang fikih udhiyah. Apa itu? Fikih tentang bagaimana menyembelih hewan kurban sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak langsung diamalkan. Karena apa? Harus nunggu nanti. Lihat datangnya Idul Adha dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik. Itu pun kalau ada dana yang mencukupi, bisa berkorban. Kalau enggak ada, ya cukup korban perasaan istilahnya. Tapi kalau kita belajar akidah, belajar tauhid ya, semacam tauhid al-asma wa sifat ini sebenarnya mudah dan bisa langsung kita amalkan karena menyangkut amalan hati.
kita benarkan, kita yakini. Nah, itu sudah beramal sudah. Dan itu pahalanya Masya Allah besar sekali. Ya, karena hati itu kan juga ada ibadahnya, yaitu apa? Berakidah, berkeyakinan. Kita kembali kepada pembahasan utama tadi, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Al-Khaliqu, ya, artinya Allah yang menciptakan. Al-Bari'u, Allah yang mengadakan. Ya. Al-Musawwiru, Allah yang membentuk rupa. Nah, ini 3 nama ini khusus ya. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut dari kandungan sifatnya masing-masing yang memang itu tidak bisa disamai apalagi ditandingi oleh sifat-sifat seluruh makhluknya. Ya. Ya, misalnya manusia bisa menciptakan, tapi ya beda dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Karena manusia menciptakan itu hanya merangkai dari bahan yang sudah Allah sediakan. Betul kan? Iya. Contoh, nah ini membikin apa ini? Wedang apa ini? Susu jahe ya. Nah, kan hanya meracik, meramu, merangkai dari bahan-bahan yang sudah ada. Nah, di situ ada airnya. Apakah kita bisa menciptakan air? Enggak mampu. Loh, sudah enggak mampu kan? Di situ ada apa? Jahe. Apakah kita bisa menumbuhkan tanaman jahe lalu sampai menghasilkan jahenya? Oh, enggak mampu. Hanya menanam kita bisanya. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menciptakan, maha sempurna Allah dalam penciptanya, karena dia ya menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, makanya diperjelas dengan nama yang kedua, Al-Bari, yaitu yang mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini kalau kita perdalam dengan logika kita, nggak nutut Pak. Logika kita hanya sekedar saja memahaminya. Bagaimana dari tidak ada menjadi ada, ya toh? Lalu mungkin kita bertanya dalam logika kita, bahannya apa? Loh, kok saya takon bahan nih. Kalau bahan itu kan berarti sudah ada dari sesuatu yang ada. Dari tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini, langit, bumi, benda-benda besar di angkasa, ya semacam planet-planet itu kan dulunya tidak ada. Nah, kemudian Allah adakan sehingga menjadi ada. Nah, kalau kita mau menelusuri dengan logika kita yang terbatas dan lemah, tidak nutut, kan gitu ya. Loh, dari mana bahannya? Loh, kok masih tanya dari mana bahannya? Allah itu sudah menciptakan bahan, bahkan dari tidak ada menjadi ada. Kalau menanyakan bahannya dari apa, itu kemampuan manusia. Contoh, orang bisa bikin HP. Kan kita bertanya, bahannya dari apa saja sih? Baru dijelaskan kan gitu. Kalau Allah itu Al-Bari, mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bahkan diterangkan di ayat yang lain, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, apabila dia menghendaki sesuatu, tinggal dia berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari, ya kan? Fi sittati ayyam, dalam surah Al-Hadid itu. Nah, sebenarnya jika Allah menghendaki untuk menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya sekedip mata saja, mampu. Ya, dalam waktu sekejap saja, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah mau. Tapi kenapa kok sampai 6 hari ya? Kan itu lama bagi Allah. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, ada hikmahnya.
Ada pesan yang tersirat di balik waktu 6 hari. Apa itu? Mengajarkan kepada manusia bahwa ketika menginginkan sesuatu itu harus sabar, harus melewati sebuah proses, dan itu butuh waktu. Maksudnya begitu. Iya. Nah, kalau Allah mau menghendaki 1 hari selesai, atau setengah hari selesai, atau seperberapa dari hari selesai, atau 1 detik selesai, atau bahkan mungkin setengah detik selesai. Tapi menghendaki adanya perjalanan waktu 6 hari itu mengajari kita untuk kita meraih sesuatu itu ada apa? Proses, butuh waktu. Kita pengen mempelajari apa, menguasai apa, kan butuh proses. Kita pengen memiliki ilmu agama yang mencukupi, ya enggak serta-merta langsung bisa jadi pinter. Penuh dengan perjuangan, kesabaran, pengorbanan, butuh waktu, butuh kesungguhan, kan gitu. Nah, dulu kita di pondok pesantren untuk bisa baca kitab gundul saja minimal 2 tahun itu. Apa kitab gundul itu? Tulisan Arab gak ada apa? Harokatnya. Nah, kalau nggak belajar ada harokatnya saja masih belum bisa menerjemahkan. Ada harokatnya. Lah bagaimana kalau tidak ada harokatnya? Nah, untuk bisa mengharokati huruf-huruf hijaiyah itu dalam bahasa Arab itu. Dan kemudian kita bisa memahami terjemahannya. Minim berapa? 2 tahun. Lah, yang 2 tahun itu pun hampir tiap hari itu belajar nahwu sorob ya. Menghafal kosakata bahasa Arab. Bukunya itu gurunya mengusulkan kamu bukunya jangan cuma 1. Loh maksudnya apa? Harus gonta-ganti. Loh maksudnya apa? Bukunya itu harus dibikin lungset. Loh apa dilungsetnya pakai tangan? Bukan. Harus selalu dibawa kemana-mana, selalu dibuka, selalu dibaca, kemana aja bawa buku, mau tidur bawa buku, sampai bukunya cepat lungset rusak, beli lagi. Artinya apa? Harus betul-betul kamu itu apa? Membaca dan mempelajarinya hampir setiap waktu. Nah itu berapa? Minimal 2 tahun. Nah berarti kan butuh proses, waktu. Bisa dipahami ya? Jadi jangan kemudian loh, kok sampai 6 hari ya gitu kan. Katanya Allah itu kan maha kuasa. Nah, maksudnya adalah itu. Ya. Kembali kepada nama Allah Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwir. Contoh di Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 24 Allah menyebutkan Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah ini tiga-tiganya ada ya dalam satu ayat, satu rangkaian ada di dalam satu ayat. Yeah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Loh kalau jenengan itu belajar fikih al asmaul husna, yeah. Tentu itu setiap kita buka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran sering ketemu itu sejumlah nama-nama Allah. Nah kalau kita sudah mempelajarinya, kita tidak asing lagi, kita langsung bisa memahaminya gitu. Oh nama Allah ini pernah kita pelajari, artinya ini, maknanya ini. Nah itu sehingga jenengan membaca Qur'annya tambah mantep. Karena apa? Diiringi dengan apa? Penghayatan terhadap kandungan ayat. Yeah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Yeah. Nah, dari sini dapat kita pahami ya sekilas ya ini. 3 dari al-asmaul husna.
yang memang hampir mirip itu. Ya, tetapi ada sedikit-sedikit perbedaannya ya. Yang menciptakan yaitu memang mirip dengan Al-Bari yang mengadakan. Ya, cuma kalau mengadakan ini lebih mendasar lagi ya. Artinya kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian menciptakan. Nah, menciptakan itu apa? Allah menciptakan seluruh makhluknya diiringi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada makhluk ciptaannya. Yaitu yang disebut dengan qadar. Ya. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan terhadap segala sesuatu kami, kata Allah, menciptakannya dengan apa? Takdir. Contoh manusia. Ya. Kan ada istilahnya di kalangan para ulama ahli tauhid menjelaskan tentang macam-macam takdir ya. Yang semuanya sebenarnya sama, cuma diperinci. Pertama ada takdir azali. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah apa? Menyuruh pena takdir untuk mencatat segala apapun yang akan terjadi di antara makhluknya sampai hari kiamat. Dan tidak ada satupun perkara yang luput dari makhluk itu, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita saja, manusia ini. Si fulan misalnya, si fulan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada ketentuannya. Secara detail segala halnya, menyangkut jasmaninya, rohaninya, nasibnya, dan sebagainya. Itu namanya takdir azali. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya takdir umri. Takdir umri disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan di dalam rahim ibunya. Setelah terbentuknya organ-organ tubuhnya secara sempurna, maka kemudian Allah mengutus seorang malaikat, kemudian menetapkan beberapa hal. Bikatbi rizkihi, ditetapkan apa? Rizkinya loh ya. Mau kerja kayak apa, mau pontang-panting, mau males kayak apa, hakikatnya sudah dijatah oleh Allah rizkinya. Nggak akan lebih, nggak akan kurang dari rizki yang telah Allah jatahkan untuknya. Cuma masalahnya apa? Kita lo nggak tahu. Nah itu. Karena kita tidak tahu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali apa? Berusaha. Bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi limpahan rizki yang berkah. Lagi apa? Lagi apa? Kok ngantuk? Lagi banyak ya kan gitu. Ya Allah, enggak apa-apa, saya beri rizki walaupun sedikit, yang penting berkah lah. Jangan gitulah. Ya Allah, beri saya rizki yang banyak, berlimpah dan berkah. Sekalian gitu kalau berdoa itu. Iya. Itu ditetapkan rizkinya. Nah, rizki juga luas ya, tidak hanya berupa harta saja, demikian yang lain-lainnya. Termasuk jodoh, punya keturunan, kan rizki itu. Kesehatan, rizki. Kemudian apa? Wa ajalihi, ditetapkan apa? Nah, kalau produk itu expirednya. Iya. Ajalnya, kematiannya di dunia ini sudah ada. Tidak selalu orang yang sakit-sakitan itu meninggalnya mendahului yang sehat, enggak selalu, ya kan? Gitu. Tidak selalu, mohon maaf ya, yang lebih tua berangkatnya duluan dari yang lebih muda. Iya. Nah, itu semua sudah ada ketentuan ajalnya tadi. Saya punya ya
tetangga lah di Jawa Barat sana. Saya dikabari meninggal dunia ketabrak kereta api. Maksudnya begini, yang meninggal itu adik saya jauh, masih waktu saya di sana itu masih kecil sekali. Kemudian diberitakan sudah menikah, punya istri, istrinya hamil, dan kemudian hamilnya sudah cukup besar. Dia naik mobil bersama istrinya dan teman-temannya, kemudian menyeberangi rel kereta api yang tidak ada apanya, portalnya. Tapi ya itulah qadarullah ya, qadarullah. Ya, secara dohirnya ya kurang hati-hati, nggak toleh dulu, nggak dipertimbangkan dulu bagaimana ada kereta api atau tidak, langsung nyabrang. Nah di tengahnya itu berhenti, kan biasa begitu seringnya kejadian. Begitu pas di atas rel kereta api, mobil mogok berhenti. Ya, katanya kan memang ada pengaruh dari magnet dari kereta api yang sudah mendekat melalui rel kereta api sebagai ya istilahnya penghantar listriknya, berhenti. Nggak sempat turun, keburu keretanya datang, sudah amblas, semuanya meninggal dunia. Artinya di situ adik saya, kita sebut adik, meninggal, istrinya meninggal, janin yang sudah hidup dalam rahimnya meninggal. Gitu. Padahal si adik saya ini punya orang tua, dia itu, ya, punya nenek, punya buyutnya masih hidup sampai detik sekarang ini. Coba. Iya, umurnya sudah berapa tuh, mau 100 tahun itu buyutnya, masih hidup sampai sekarang. Buyutnya itu kalau saya ngaji di musola, kan orang tua dari siang kecelakaan ini ustadz saya ya. Saya waktu itu masih kecil. Kalau kita ribut-ribut di musola itu ya, si buyut ini datang dan marah-marah untuk menegur maksudnya. Itu sudah tua sekali, rambutnya sudah putih semua, sampai sekarang masih hidup. Nah itu saya merenungi, Masya Allah ya, itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Si buyut ini kan punya anak ya, punya anak lagi, nah, kemudian punya cucu, bukan cucu ya, cicit. Bawahnya cicit itu apa? Susah saya menyebutnya. Nah itu sudah meninggal duluan itu. Kan yang di dalam perut itu, di dalam rahim itu sudah hidup. Nah, apa namanya itu? Di bawahnya cicit itu loh. Nah iya, pokoknya istilahnya apalah gitu. Masya Allah. Ya, kan? Yang janin yang belum terlahir, ya, yang itu tadi di bawahnya cicit, meninggal duluan. Iya. Cucunya, bapaknya dari yang tadi itu, si bapaknya meninggal juga kan gitu. Gitu. Cucunya masih ada. Anaknya masih ada. Nah itu demikianlah. Jadi tidak ada kaitannya antara umur dengan kematian. Tidak ada. Karena kematian tidak pandang umur, kematian itu hanya memandang takdir. Sesuai dengan apa? Takdirnya. Nah ini ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pelajaran bagi kita semua. Memang itu semua kembali kepada apa? Ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang mengiringi penciptaannya. Khalqu tadi, Al-Khaliq tadi. Allah memiliki nama Al-Khaliq. Kemudian bi amalihi, ditetapkan amalnya. Amal ini ya kita kan nggak tahu, makanya tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita beramal. Tetapi itu sudah dijatah oleh Allah sebenarnya amal itu. Makanya kita melihat ya dalam beramal soleh, kita ini tidak mampu semua bidang amal soleh kita lakukan. Kita kuat di dalam amal soleh yang ini, tapi lemah di amal soleh yang lainnya. Namun sebaliknya mungkin orang lain kebalikan dari kita. Memang itulah hakikatnya, amal pun juga sebenarnya sudah dijatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak tahu, makanya kita berusaha saja untuk beramal soleh. Itu tadi, falya'mal amalan solihah tadi. Kemudian yang keempat ditetapkan apa? Syakiyun au sa'idun, celaka ataukah bahagia. Celaka bahagia di dunia, celaka bahagia di akhirat, masuk surga atau masuk neraka, sebenarnya Allah sudah tahu dan Allah mentakdirkan. Tuh, kalau begitu Pak,
namanya kita itu nanti kan sudah ditentukan di surga atau di nerakanya. Buat apa kita ini bersusah payah untuk meraih surga kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka? Kan juga apa? Sia-sia. Jawabannya apa? Jawabannya itu berupa pertanyaan. Kok bisa ya? Ya, jawabannya berupa pertanyaan. Pertanyaan begini, kamu tahu tak kamu nanti di akhirat masuk mana? Ya nggak tahu, ya sudah. Karena kamu tidak tahu, berusahalah untuk apa? Nah, bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dengan apa? Dengan beriman, dengan bertakwa, dengan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baru nanti di akhirat buktikan masuk ke mana, nah itu berarti takdirnya. Itu jangan sekarang. Sekarang itu apanya? Usahanya, ikhtiarnya, berjuangnya. Ya ini pelajaran tauhid ya. Kemudian yang kedua al-bari, yang mengadakan. Nah itu tadi. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan hal ini. Ya, tidak ada. Nah, ini bagian dari tauhid rububiyah. Yang ini merupakan hak mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada makhluk yang mampu, dan kita jangan sampai sedikit pun punya keyakinan ada makhluk mampu dalam hal rububiyah ini. Walaupun sekarang ini kita diuji tauhid kita ini. Ya, makanya orang yang memiliki ilmu tauhid, insya Allah dia yang lebih selamat dalam menghadapi ujian-ujian ini. Contoh apa? Ada orang katanya bisa menggagalkan turunnya hujan, lalu dia disebut pawang hujan. Kadang sebagian orang mempercayai. Hebat ya orang itu, hebat orang. Nah, kemana tauhidnya? Mana tauhidnya? Ternyata di acara berikutnya dia berusaha menahan hujan, gak berhasil, hujan tetap turun. Nah itu baru ketahuan kan? Ya, baru ketahuan ya bahwa ya tidak ada manusia bahkan makhluk manapun yang mampu menurunkan hujan ataupun menahan turunnya hujan. Itu hanya kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita yang sudah memiliki ilmu tauhid tersenyum saja, kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kita kembali kepada ilmu. Nah, ini. Dan terasa semakin nikmat memiliki ilmu tauhid. Orang yang dia berpegang teguh di atas tauhid itu insya Allah semakin tenang hidupnya. Karena dia hanya bersandar kepada Allah, satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Tentunya kuat hatinya dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya. Coba di Al-Qur'an dilihat itu, janji Allah bagi ahli tauhid. Ada ketenangan, ada keselamatan. Di surah Al-An'am ayat 82. Gitu, jenengan bisa buka sendiri di Quran dan terjemahannya. Cukup menarik ayat itu untuk direnungkan. Apalagi kita yang mendambakan ketenangan, ya. Sebab dalam hidup ini sudah banyak kita ini dihantam dengan berbagai macam ujian, kesulitan, problem, masalah, keruwetan hidup yang kadang membuat hati kita menjadi gusar, menjadi khawatir, menjadi tidak tenang, goncang. Maka jika kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, berpegang teguh dengan tauhid, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Allah berfirman di surah tadi apa? Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah. Amanu di situ maksudnya mentauhidkan Allah.
Dan mereka tidak mengotori tauhid mereka dengan kesyirikan. Nah, ini kan murni tauhidnya. Kebersandarannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ulaika lahumul amnu. Mereka itu mendapatkan keamanan, ketenangan dalam jiwanya. Itu di dunia. Dan di akhirat, ketenangan di akhirat itu apa? Diamankan dari siksa neraka. Iya, makanya sesuai tadi ya dengan surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kadang namanya manusia Pak ya, jenengan saya semualah. Terutama mohon maaf yang usianya sudah 40 tahun ke atas gitu ya. Karena istilahnya kalau sudah 40 tahun ke atas itu pikirannya sudah membumi. Tidak lagi melangit. Kalau dulu kan melangit, wah pengen ini, pengen itu, pengen itu. Cita-citanya begini, obsesi banyak lah, melangit. Tapi kalau sudah 40, pes langsung. Sudah agak apa namanya, membumi gitu loh. Artinya sudah mikir untuk mati, kan gitu ya. Terkadang muncul dalam hati kita, apa mati saya ini seperti apa ya, sakitnya mati ini ya. Apa mati saya ini husnul khotimah atau suul khotimah ya. Nanti di alam barzah, sendirian, meninggalkan keluarga ini, meninggalkan harta ini, meninggalkan pekerjaan ini, teman-teman, sendirian. Aduh, gimana? Ya namanya manusia, terkadang dihinggapi perasaan seperti itu, gitu. Maka apa? Jika kita ingin mendapatkan kemantapan jiwa, ketenangan hati, menghadapi resiko dunia, menghadapi resiko kematian, menghadapi resiko di alam kubur, menghadapi resiko di akhirat, berpegang teguh dengan tauhid. Surah Al-An'am ayat 82. Karena Allah menjanjikan apa? Ulaika lahumul amnu. Nah, itu. Mereka itu mendapatkan apa? Keamanan, artinya at-tuma'ninah, ketenangan. Karena apa? Kalau seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga. Bagaimana tidak tenang hatinya? Bahkan kematian itu sama dengan dia menyongsong janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man mata ya wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati lalu dia meyakini la ilaha illallah, tauhid, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Ini sampean semangat ngaji tauhid itu, ojo males nah. Ngeremehno, paling ngono-ngono iku pembahasan tauhid. Kok pinter nih sampean bilang ngono-ngono iku. Belajar tauhid. Ini semakin menenangkan jiwa. Karena tauhid ini perkara yang paling Allah cintai dari hambanya. Sebab seorang hamba yang mentauhidkan Allah, hamba ini sedang memenuhi haknya Allah. Maka Allah pun akan membalas. Allah akan membalas hambanya yang memenuhi haknya Allah dengan mentauhidkan Allah, bahwa Allah akan haramkan untuknya neraka. Ya, jadi ini tenang, belajar tauhid ini tenang. Nih, salah satu andalan kita untuk menyongsong kematian, tauhid. Iya kan? Nah itu. Makanya orang yang mau meninggal itu kan dituntun kalimat apa Pak? Cuma satu loh, nggak ada yang lain. Kalimat tauhid. Nggak ada kalimat yang lain. Jangan sampai, ayo Pak baca istighfar Pak sebanyak itu, keliru. Iya, keliru. Apalagi wong nggak tahu ngaji malah mengucapkan apa? Istighfar, keliru.
Mesti ini kan astagfirullah, nggak tahu ngaji disuruh bilang istighfar malah niro no istighfar. Astagfirullah, nah, nggak tahu ngaji. Ya. Nah, harusnya mengucapkan la ilaha illallah. Tentu yang mengucapkan ini bertingkat-tingkat, Pak, ya. Orang nggak pernah ngaji tauhid, dia mengucapkan la ilallah dengan yang sudah dia sekian tahun mendalami tauhid. Oh, beda, Pak, jauh berbeda sudah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak usah dijawab, itu jelas beda sekali. Nah, itu yang bermanfaat bagi pengucapnya karena ada ilmu. Ya. Kembali ke pembahasan ya. Al-Khaliqu Al-Bari. Nah, tadi ya, yang mengadakan. Kemudian Al-Musawwir. Nah, ini lebih dikhususkan musawwir ini. Sebenarnya Al-Musawwir kan bagian dari Allah menciptakan, Allah juga mengadakan. Tapi Al-Musawwir ini dia yang membentuk rupa, membentuk bentuk dari bentuk-bentuk makhluknya, dari rupa wajah makhluk-makhluknya dan sebagainya. Dan ini luar biasa kuasa Allah ya. Kuasa Allah. Coba perhatikan wajah manusia, seluruh dunia lah katakan. Padahal komposisinya sedikit toh wajah itu. Gitu? 2 mata, 2 alis, 1 hidung, lubangnya 2, gitu kan. 2 telinga, ada lubangnya. 2 bibir, 1 mulut, ada dahi, ada kening, ada dagu. Komposisinya sedikit, tapi tidak ada di dunia ini yang sama persis manusia itu wajahnya. Tidak ada, walaupun saudara kembar, tidak ada yang mirip persis, tidak ada. Pasti ada bedanya. Iya kan? Ada anak kembar, mungkin baru ketemu, orang lain baru ketemu, seakan-akan ini sulit mencari perbedaannya. Tapi kalau sudah dia sering ketemu, pasti ketemu perbedaannya. Saya kan punya anak kembar perempuan. Ya istilahnya anak tiri lah. Bawaan dari istri gitu. Pada awalnya saya ketemu juga bingung betul apa perbedaannya ini gitu. Tapi begitu sudah sering bergaul, baru ketemu banyak perbedaannya gitu. Dari sisi fisiknya, belum dari sisi karakternya berbeda. Ya. Ini keajaiban, tapi inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir, Al-Musawwir. Kita di sini loh, coba, beberapa orang ini coba ya, sama kan punya, alhamdulillah punya wajah yang sempurna dalam artian lengkap lah semua kita ini kan 2 mata dan seterusnya. Tapi kan nggak ada yang sama ini. Walaupun maaf ya, ini syukur kepada Allah, kita semua ini ganteng-ganteng semua. Sampean guyu. Ganteng-ganteng semua. Orang ganteng itu sekalipun sama ganteng, tapi kok ya apa? Gak sama. Orang cantik mungkin banyak cantik, sama-sama cantik, tapi ya tidak sama. Inilah Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa dari makhluknya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan itu. Di surah Al-A'raf misalnya, ayat 11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami, Allah maksudnya, telah menciptakan kamu. Nah, berarti kan Al-Khaliq ya. Lalu kami bentuk tubuhmu atau rupamu. Sehingga manusia begitulah bentuknya, walaupun komposisi dari organnya sama, tapi tidak ada yang sama persis. Di ayat-ayat Al-Quran banyaklah yang menyebutkan tentang hal tersebut ya. Makanya kalau kita mempelajari fikih al-asmaul husna, itu sama dengan kita juga sekaligus
belajar tafsir Al-Quran dengan tafsir yang benar. Sebabnya sekian banyak isi dari Al-Quran itu yang mengenai tauhid, terutama tauhid al-asma wa sifat ini. Ya. Demikian contoh lagi di surah Ali Imran, mungkin pernah kita, bukan pernah ya, insya Allah lah sering ya, ya sering kita baca. Surah Ali Imran ayat 6, Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Nah, ya. Di dalam rahim Allah membentuk tubuh kita, organ-organ tubuh kita hingga menjadi sempurna. Dan itu mengalami proses yang itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contoh di surah Al-Mu'minun itu kan. Mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, hingga akhirnya menjadi janin. Itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW itu tidak pernah belajar, tidak pernah punya guru, tidak pernah sekolah, bahkan tidak bisa baca tulis. Itu ilmu dari Allah. Dan ternyata muncul beberapa abad setelah itu teori tentang masalah perkembangan janin yang disebut dengan ilmu embriologi. Dan apa? Sesuai dengan Quran. Faktanya bahkan sesuai dengan berita Al-Quran. Ya, ini berarti kan mukjizat, dan Islam ini agama yang benar belaka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada alat untuk melihat janin, USG ataupun apalah itu namanya. Tapi begitu sudah disebutkan secara cukup terperinci tentang apa? Proses tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Nah, itu. Menakjubkan ini. Makanya ada sebagian orang-orang kafir ya, dengan sebab membaca Al-Quran ini lalu dia bandingkan dengan sains, maka kemudian akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Iya. Nah, jadi itu perlu direnungkan itu. Berarti Allah Al-Musawwir, alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah, bukan atas kehendak orang tuanya. Kalau orang tua, ya ketika misalnya suami istri, istrinya hamil, mengandung ya. Tentunya semuanya orang tua pengen janin ya yang menjadi anaknya itu dalam bentuk rupa yang paling sempurna lah gitu. Ya. Kalau laki nanti itu pengen ini ganteng. Kalau perempuan ya cantik. Sampai ada ini adat ya dari warisan nenek moyang kita tuh. Ketika acara tingkeban gitu. Yang itu bukan dari Islam, itu kan warisan dari leluhur kita yang agamanya Hindu Buddha ya. Nah, maka ketika hamil itu, kehamilan seseorang sudah besar dan janinnya memang hidup lah, diadakan ritual. Biasanya ada ritual mendatangkan 2 kelapa gading, gitu. 2 biji kelapa gading ya. Lalu nanti dilukis yang satu gambar Arjuno, Bo menowo, barangkali ini anaknya laki-laki, semoga gepeng kaya. Lah kan gambarnya gepeng wayang kulit ya. Ya, tapi maksudnya itu ya simbol lah. Kalau Arjuna itu simbol orang laki-laki sing ganteng kayak gitu ya. Terus nanti satunya lagi di lukis napa, digambar napa? Sri Kandi gitu.
Nah, itu mudah-mudahan nanti ini simbol nanti kalau anaknya perempuan cantik kayak Sri Kandi. Iya. Ya ini sepertinya sudah mulai hilang lah di kalangan kita ya, karena memang itu bukan dari Islam dan tidak boleh, itu khurafat seperti itu. Tapi juga digeser, diganti sekarang. Nah, gitu. Nanti dibacakan surat Yusuf dan surah Maryam. Gitu. Ya ini mending daripada yang pertama, tapi itu perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangan dikerjakan. Harusnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, mohon sama Allah. Entah laki, entah perempuan, tapi jadikan sebagai hamba yang soleh, soleha. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan gitu. Ya, namanya orang tua, siapa sih yang gak kepengen anaknya itu sempurna lahir batin, kan begitu. Tapi apa yang terjadi kembali kepada kehendak Allah. Makanya disebutkan di ayat 6 surah Al-Imran tadi apa? Ya, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kaifa yasha itu apa? Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan oleh siapapun termasuk orang tuanya. Nah, berkaitan dengan al-musawwir, Allah yang membentuk rupa, ada tuntunan syariat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW khususnya, dilarang untuk menyerupai Allah walaupun sedikit menyerupainya. Seakan-akan itu sama dengan menandingi Allah dalam sifat dan perbuatannya, yaitu membentuk rupa. Maksudnya apa? Dilarang untuk menggambar, melukis, memahat, membikin patung yang itu adalah makhluk-makhluk yang bernyawa, seperti manusia atau binatang. Dilarang. Karena ada unsur mau menyerupai, padahal tidak mungkin serupa, tapi ada unsur mau menyerupai dengan sifat dan pekerjaan Allah, yaitu itu tadi yusawwir, ya, al-musawwir. Dilarang, tidak boleh. Ya, terutama yang paling intinya mukanya, wajahnya, ini yang paling utama. Boleh melukis, menggambar manusia ataupun binatang, tapi mukanya di blur gitu, atau mukanya tidak ada, gitu. Anak sampean ada PR pak, apa seni rupa mau menggambar binatang, loh tidak boleh. Loh terus gimana? Gurunya bilang nyuruhnya gambar binatang. Nah kita punya inovasi begini, kita gambar monyet, tapi monyet tenggelam yang kelihatan cuma ekornya, enak ya. Monggo, tidak apa-apa itu. Loh ya, kok cuma gini kayak cacing? Loh niki monyet, ekornya yang muncul, badan dan kepalanya tenggelam ke air, nggak kelihatan. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Tuh gambar sapi sedang makan, cuma kepalanya nyungsep sedang merumput, ketutupan nopo? Ya, ketutupan rumput semak belukar. Boleh. Kan bisa diakali seperti itu. Kan tetap temanya apa? Ya, menggambar binatang sesuai dengan pesanannya begitu. Kan begitu. Mau gambar orang bagaimana? Ya silakan. Ya, tapi orangnya sedang menghadap ke sana membelakangi, boleh seperti itu. Nah, atau mukanya menghadap kita cuma ketutupan sapu tangan. Loh, kok ketutupan sapu tangan? Iya, nah orangnya sedang bersin, ditutupi sapu tangan wajahnya. Nah, itu boleh seperti itu. Iya.
Maskeran saya kata anu nih ya. Maskeran ya. Matanya kelihatan masih ya kalau maskeran. Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, banyak hadisnya sahih. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para penggambar perupa. Waduh, gimana Pak? Saya kan udah keahliannya melukis. Iya, silakan. Yang lain lah. Masih banyak objek-objek lain yang bisa dilukis. Atau itu tadi, yang penting mukanya ketutupan untuk makhluk yang bernyawa seperti manusia ataupun binatang. Ya kan? Bukan kemudian lantas dilarang itu semuanya harus bubar total. Enggak toh? Enggak ya. Saya dulu juga belajar ilmu seni rupa. Ada dalam ilmu lukis itu aliran naturalisme. Biasanya objeknya itu keindahan-keindahan kan ngoten nggih? Ya. Ya silakan, keindahan alam masih banyak. Melukis pemandangan alam. Ada matahari, burung tapi nggak jelas wajahnya kan. Cuma angka 3 cuma mengkurep gitu aja. Karena dari kejauhan. Silakan. Ya. Nah, gitu. Nah, ada ini petani sedang membajak sawah menggunakan 2 kerbau tapi membelakangi, cuma kelihatan pantatnya kerbau, silakan. Bisa gitu. Iya. Nah, itu. Tuh, Pak, saya biasa bikin patung ya, patung-patung yang lain. Nah, atau mukanya nggak ada gitu, diratakan. Nah, ini ya. Karena apa? Kenapa dilarang? Nah, sebenarnya dilarang ini karena dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Dalam hadis Bukhari Muslim, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyerupai penciptaan Allah. Bahkan siksaannya disebutkan dalam hadis yang lain, nanti orang yang menggambar, melukis atau membuat patung makhluk bernyawa itu di akhirat akan didatangkan hasil karyanya, kemudian disuruh untuk menghidupkan. Ya jelas gak mampu kan. Disuruh untuk meniupkan ruh, jelas gak mampu. Maka setelah itu Allah akan menyiksanya. Dan di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, gambar-gambar patung-patung makhluk bernyawa itu akan didatangkan dan mereka akan menyiksa si pembuatnya. Waduh, ada orang bikin patung macan. Berarti besok hari kiamat. Nah, itu didatangkan lalu macannya itu yang hidup dan ya akan mencakar-cakar dia dan seterusnya. Gitu. Iya. Nah, jadi kita hindari demi untuk keselamatan ya. Itu pertama. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama ya. Banyak orang menyimpang berupa kesyirikan itu berawal dari media ini, patung ini gitu. Dari patung yang akhirnya mengarah kepada akhirnya disembah. Orang sampai mengkultuskan seseorang melihat dari lukisannya, dari fotonya dan sebagainya. Cuma kalau untuk hukum foto memang ada perselisihan di kalangan para ulama foto ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Yang mengatakan boleh karena kalau foto itu kan gambaran aslinya, sama dengan orang bercermin. Kan asli kalau bercermin itu. Ya, atau juga dibolehkan gambar-gambar berupa apalagi foto yang memang kebutuhannya mendesak darurat seperti surat-surat penting kayak SIM, KTP, paspor, untuk identifikasi kan memang wajah yang diutamakan. Itu boleh. Atau uang, uang kan ada gambar-gambar para pahlawan. Ya itu kan memang terpaksa kita, ya apalagi itu berupa foto. Udah Pak, saya enggak mau lah. Ya sudah, kasihkan saya saja uangnya. Gitu. Iya. Kan gampang lah. Iya, waduh, saya setelah mendengar penjelasan ini, saya punya uang di rumah 1 kardus besar.
dan warnanya merah-merah, kan ada gambarnya itu. Saya takut, loh sudah saya jelaskan itu tidak apa-apa, kan terpaksa, apalagi berupa foto. Ya kalau memang tetap bersikuku gimana lagi, ya sudah bawa ke sini uangnya kasihkan saya. Ya itu sulit ya karena ada nempel di situ ya. Nah, jadi itu hukum ya yang harus kita patuhi dan kita upayakan di rumah kita itu steril ya, bersih dari lukisan-lukisan makhluk bernyawa, gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi patung. Pak ini Pak patung mah celengan Pak, celengan Pak, celengan monyet besar gitu ya. Nah itu, iya, gimana ini gitu kan? Sudah kadung Pak di dalamnya banyak uangnya ya. Dipecah gurung wayahe Pak ya. Ya sudahlah, ditutupi saja mukanya, dibuntel sama gombal gitu loh ya. Ditutupi saja ya, ditutupi saja. Nah, nanti kalau sudah penuh ya dihancurkan. Memang tujuannya celengan itu untuk dihancurkan kok. Kapan? Biar nanti kalau sudah penuh gitu kan. Nah, iya. Hancurkan. Nanti kalau mau beli celengan lagi yang lain lah. Jangan berupa makhluk bernyawa. Mungkin bentuk batangan, kotak dan sebagainya kan macam-macam boleh itu ada lah. Ya. Nah, kayak kotak amal itu celengan itu kan bentuknya tidak bentuk makhluk bernyawa. Nah, ini. Nah, ini mungkin sisi lain mungkin tambahan penjelasan ada kaitannya dengan al-musawwir. Jadi kita sebagai makhluk jangan walaupun tidak menyerupai persis jangan ke arah situ dalam menyerupai sifat Allah ya, yaitu membentuk rupa tadi dengan kita membuat atau menggambar makhluk-makhluk bernyawa semacam manusia dan binatang ya. Demikian dan saya cukupkan sampai di sini atau mungkin ada tambahan atau pertanyaan?